Akses pembuluh darah untuk cuci darah itu apa sih? Yuk kita bahas. Jadi cuci darah itu adalah suatu proses terapi pengganti ginjal. Dia adalah salah satu dari 3 jenis terapi pengganti ginjal yang biasa disarankan oleh teman-teman nefrologis atau ahli ginjal. Cuci darah, seperti namanya mencuci darah, itu sebenarnya secara gampangnya adalah pasien meminjam ginjalnya punya rumah sakit dalam bentuk mesin cuci darah. Ya, jadi ginjalnya itu adalah mesinnya. Nah, supaya darah kita ini bisa dicuci, tentu kita perlu darah ini keluar menuju ke mesin, dicuci dan balik lagi. Supaya darahnya bisa keluar dan balik lagi, kita butuh keran ya di tubuh kita, keran supaya bisa keluar lalu masuk lagi. Itulah yang disebut sebagai akses cuci darah. Akses cuci darah yang dibuat oleh dokter bedah pembuluh darah biasanya itu ada 2 macam, akses kateter dan arteriovenous access. Untuk akses kateter itu ada 2 macam lagi, bisa menggunakan kateter dialisis yang temporer, bisa juga menggunakan kateter dialisis yang permanen atau long term. Sedangkan yang disebut sebagai arteriovenous access atau AV access itu bisa ada 2 macam. Bisa berupa fistula, ya ketika sebuah pembuluh darah vena, pembuluh darah balik ini kita sambungkan ke nadi, itu disebut sebagai AV fistula yang dibuat. Bisa juga menggunakan pembuluh darah buatan, namanya AV graft. Jadi vena sama arterinya ini tidak didekatkan, tetapi menggunakan pembuluh darah buatan yang disambung ke arteri dan ujung satunya lagi disambung ke vena. Tujuannya adalah supaya ada vena atau pembuluh darah buatan yang di bawah kulit yang mudah dipasangkan jarum infus itu dengan aliran yang besar, makanya disambung ke nadi. AV fistula pertama kali dibuat oleh dokter bernama Dr. Shimino. Makanya kita sering mendengar, oh aksesnya namanya akses Shimino, akses Shimino. Jadi sebetulnya yang kita sebut sebagai Shimino itu sebetulnya namanya adalah AV fistula. Dari kedua jenis besar akses ini, dari yang kateter dengan AV akses, bedanya adalah kalau yang kateter akses menggunakan kateter, berarti kita memasang kateter atau selang infus besar ke pembuluh darah vena besar. Biasanya kita pasang di leher atau pasang di paha. Yang paling baik adalah yang dipasang di leher. Namun, karena kita memasang alat yang terus-terusan ada di tubuh kita, menghubungkan dunia dalam tubuh kita dengan dunia di luar tubuh kita, maka dia pasti punya risiko infeksi yang lebih besar daripada akses yang tidak berhubungan dengan ke dunia luar terus-menerus. Akses yang tidak punya hubungan dengan dunia luar terus-menerus ini yang tadi AV akses, yaitu AV fistula atau AV graft. AV graft ini jarang dikerjakan di Indonesia karena biasanya membutuhkan biaya yang lebih mahal untuk membeli si pembuluh darah buatannya. Sedangkan yang biasa kita buat adalah AV fistula. Kenapa? Karena itu lebih mudah dan lebih tahan lama karena tidak menggunakan barang dari luar. Prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, pembuluh darah disambung, kemudian ada sebuah pembuluh darah di tangan kita biasanya. Ini jadi besar dan alirannya besar. Ketika mau cuci darah, dipasangkan jarum infus besar di pembuluh darah tersebut, lalu berjalan proses cuci darah katakanlah selama 4 jam atau 5 jam. Setelah selesai, jarumnya dicabut, lukanya ditekan hingga tidak berdarah lagi. Artinya apa? Tidak ada lagi ketika kita pulang ada barang yang menghubungkan dunia luar dengan dunia dalam. Makanya AV access punya rate infection yang lebih rendah. Sehingga yang paling baik untuk akses cuci darah adalah bila bisa menggunakan AV fistula atau yang biasa kita suka sebut nama dokter yang pertama membuatnya tadi, Shimino. Tapi andaikan tidak bisa dibuat AV access, maka terpaksa kita menggunakan kateter yang sifatnya long term. Alatnya berbeda dengan yang sifatnya temporer.
Perbedaannya hanya di alatnya saja karena berhubungan dengan risiko infeksinya juga. Proses pemasangan kateter untuk cuci darah maupun pembuatan AV akses hampir semuanya bisa dikerjakan dengan pembiusan lokal. Artinya hanya di bagian kulit yang mau kita kerjakan saja yang dibuat menjadi baal dengan obat anestesi lokal. Tetapi yang namanya proses operasi pasti ada nyeri sedikit ketika kita memasukkan obatnya. Namun sebagian besar kasusnya bisa ditangani dengan bius lokal saja. Nah, untuk pemakaian pada saat cuci darahnya ini berbeda antara menggunakan kateter atau menggunakan AV akses. Kalau menggunakan kateter, proses yang dilakukan hanyalah menyambungkan selang ke selang. Tentu saja tidak ada rasa sakit sama sekali. Karena tinggal nyambung selang yang buat cuci darah ke mesin sama selang yang ada di tubuh kita. Kita nggak ngotik-ngotik lagi lukanya, paling hanya dibersihkan. Tapi itu tetap ada risiko infeksi karena tadi berhubungan dengan dunia luar. Ketika kita pulang, kateter itu masih akan terus nempel di situ. Kalau AV akses, baik itu Shimano, AV fistula tadi, atau AV graft, karena kita selalu mencabut lagi jarumnya dan di rumah tidak ada yang tersambung lagi, sehingga pasiennya bisa mandi. Ketika kita mau cuci darah berikutnya, jadi ditusuk lagi. Nah, itu ada rasa nyeri ketika masuknya. Namun, pasien yang sudah cukup lama menjalani cuci darah, lama-lama kulitnya ini juga makin keras ketika ditusuk dan sarafnya juga makin tidak sensitif. Artinya, rasa nyerinya paling nyeri adalah ketika pertama kali dipakai AV aksesnya tersebut. Tetapi ketika sudah berkali-kali cuci darah, sakitnya pasti akan berkurang. Tapi menurut saya tetap akan ada rasa nyeri, namanya ketika kita ditusuk pasti ada rasa nyeri. Cuci darah itu bukanlah akhir dari dunia. Oke. Jadi pasien yang menjalani cuci darah sebenarnya diharapkan bisa melakukan lagi kegiatan sehari-harinya. Misalkan ketika dalam usia produktif dia kembali bekerja. Atau misalkan orang ini sudah tua, bukan berarti hanya tiduran di rumah. Yang tadinya dia bisa bikin kue, yang tadinya dia bisa ikut pengajian. Kita berharap pasien-pasien seperti ini bisa kembali lagi ke aktivitas tersebut. Nah, mengenai akses cuci darah, janganlah takut dulu sama yang namanya operasi untuk menempatkan atau membuat akses. Ya, karena akses ini memang dibutuhkan untuk proses cuci darahnya. Yang paling baik adalah bagi teman-teman yang memiliki penyakit ginjal, yang memang sudah ada ancaman cuci darah, buatlah dulu AV fistulanya sebelum cuci darah. Supaya tidak 2 kali operasi. Satunya masang akses cuci darah kateter, kemudian buat lagi juga fistulanya. Alangkah baiknya bila fistula ini bisa dibuat sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sebelum antisipasi terjadinya atau kebutuhan cuci darah itu dilakukan. Sehingga dibuat dulu, ketika sudah matang aksesnya bisa dipakai untuk cuci darah tanpa perlu memasang kateter sementaranya lagi. Sekian informasi dari saya. Salam sehat.